Informasi pertama, saudara, 25 tahanan yang berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dievakuasi ke Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan setelah Gedung Kejaksaan terbakar pada Sabtu malam kemarin. Pada Minggu pagi tadi, tim penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Provinsi DKI Jakarta berhasil memadamkan api yang menghanguskan seluruh gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tim pemadam kebakaran juga melakukan proses pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat kembali menghanguskan gedung Kejagung RI. Sekitar 25 tahanan juga dipindahkan dengan pengawalan ketat kepolisian. Tahanan sudah dievakuasi, kami sudah koordinasi, tahanan sudah dievakuasi ke Kakajari Jakarta Selatan, ke Kejari Jakarta Selatan. Oke. Kenapa? Iya, yang pasti sudah dipindahkan kemarin dibantu oleh pihak kepolisian untuk kita mengevakuasi, mengawal, sudah dipindahkan ke Kejaksaan Jakarta Selatan ya. Dievakuasi tahanan, waktu tadi kita koordinasi dengan pihak kejaksaan ada 25 tahanan ya. Kita pantau perkembangan terkini pasca kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia langsung dari area Kebayoran Baru, Jakarta. Dipo, selamat siang. Apakah petugas sudah benar-benar memastikan gedung yang terbakar ini sudah sepenuhnya padam? Padam atau tidaknya api di dalam Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang masih terus dipastikan oleh tim dari pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta karena sampai dengan saat ini proses pendinginan masih terus selesai. Kalau kami hitung, ataupun masih terus dilakukan begitu. Kalau kami hitung proses pendinginan ini sudah dimulai pada pukul 6 pagi karena api baru padam sekitar pukul 6 pagi dan sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Artinya sudah berlangsung 6 jam proses pendinginan. Seperti apa kondisi terkininya, Irianda? Kami akan mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan proses pendinginan oleh tim dari pemadam kebakaran. Juru kamera kami, Wandi Jansen, sedang memperlihatkan kepada Anda jika memang secara tampak luar dari pandangan kami tidak ada lagi begitu air yang kemudian disemprotkan dari luar untuk memadamkan api karena api sudah padam, tetapi sebenarnya masih ada air yang disemprotkan ke bagian dalam menggunakan selang tentunya. Nanti selang-selang ini akan diarahkan ke seluruh lantai yang berada di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia seperti yang tadi kami sebutkan untuk melakukan proses pendinginan. Proses pendinginan ini penting untuk dilakukan karena untuk memastikan tidak ada lagi titik-titik api yang kemudian berpotensi untuk mengobarkan kembali api karena pada pukul 10 pagi hari tadi kami juga sempat melihat ada kepulan asap yang kembali keluar dari lantai 4. Kalau dilihat juga ini adalah visual garis polisi yang baru saja sekitar pukul 9 pagi hari tadi dipasang oleh aparat kepolisian pada saat proses pendinginan ini berlangsung begitu oleh tim dari pemadam kebakaran. Ini adalah garis polisi yang menunjukkan memang tidak sembarang orang dapat masuk karena kami pun awak media dibatasi. Ada 2 garis polisi yang kemudian dipasang oleh aparat kepolisian. Yang pertama adalah di dalam lobi dari Kejaksaan Agung dan yang kedua adalah di tengah-tengah jalan Sultan Hasanuddin. Artinya memang penjagaan dilakukan secara ketat karena informasi terakhir juga yang kami dapatkan, aparat kepolisian masih menunggu hadirnya ahli konstruksi untuk benar-benar memastikan bahwa dampak dari kebakaran yang menghanguskan seluruh gedung utama di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini tidak dapat melahirkan ambruknya beberapa bagian sehingga nanti proses selanjutnya dapat dilakukan. Kami pun tadi sudah konfirmasi kepada Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Sartono, yang menyebut bahwa betul sekali ada 25 tahanan yang kemudian sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, begitu. Artinya ada proses evakuasi yang memang dilakukan pada dini hari ataupun pada malam hari tadi, begitu. Untuk situasi di luar ataupun di depan dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih ditutup, walaupun beberapa jalan sudah dibuka, tetapi untuk Jalan Sultan Hasanuddin yang berada persis di depan dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia masih ditutup, mengingat proses pendinginan dan juga sejumlah proses evakuasi terkait dengan barang-barang bukti, kemudian juga nanti akan dilakukan oleh TKP, masih akan terus dilakukan oleh aparat bertugas pada siang hari ini, Irianda. Oke, rencananya olah TKP akan dilakukan siang hari ini meskipun memang garis polisi sudah dipasang tapi masih menunggu tadi adanya ahli konstruksi begitu ya. Dipo, lantas bagaimana terkait dengan data dan dokumen, apakah kemudian ada informasi semuanya mempunyai salinan dan bisa diselamatkan? Betul, ini juga yang terus kami kejar konfirmasinya kepada Kapus Penkum
Kejaksaan Agung yang memang sampai dengan saat ini belum dapat mengkonfirmasi lebih lanjut, tetapi kalau berkaca kepada statementnya pada hari kemarin, didukung dengan statement yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, memang nampaknya berkas-berkas perkara, ini khususnya perkara-perkara penting yang kita tahu bahwa Kejaksaan Agung juga masih terus mengusut dan juga menangani perkara seperti misalnya adalah kasus Joko Chandra dan juga asuransi Jiwasraya, ini nampaknya memang tidak berada berkasnya di gedung utama ini, karena gedung utama ini berdasarkan konfirmasi juga yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, disebutkan bahwa ini adalah gedung SDM. Kemarin pun Kapus Penkum sempat menjelaskan detail kepada tim Kompas TV di mana sebenarnya lantai 6 dan lantai 5 ini adalah gedung-gedung kepegawaian. Dan untuk lantai 4 dan lantai 3 ini merupakan gedung-gedung intelijen. Nah, yang intelijen ini cukup menarik karena masyarakat anti komunis Indonesia, korupsi maksud kami, masyarakat anti korupsi Indonesia juga sempat menyebutkan bahwa gedung ini merupakan bekas gedung yang sempat digunakan sebagai kantor dari Jaksa Pinangki, yang kita tahu masih ditahan dan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita masih harus menunggu apakah ada bukti-bukti yang kemudian hilang atau tidak, tapi sampai dengan saat ini olah TKP belum dimulai karena masih menunggu ahli konstruksi yang tadi kami sebutkan, tentu untuk memastikan bahwa proses olah TKP akan berlangsung dengan aman yang dilakukan oleh tim Lab 4 dan juga tim Inavis dari Mabes Polri. Irianda. Terakhir Dipo, untuk masyarakat, apa yang perlu diketahui terkait dengan lalu lintas di sekitar gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Karena kita ketahui tidak hanya di Jalan Sultan Hasanuddin ya, ada di Jalan Bulungan juga bagian pintu masuknya. Apakah kemudian masyarakat tidak apa-apa untuk melewati jalan-jalan di sekitar Kejaksaan Agung? Betul, informasi yang terakhir kami dapatkan bahwa memang yang ditutup saat ini dan berdasarkan pemantauan kami memang hanya Jalan Sultan Hasanuddin ataupun jalan yang berada persis di depan dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara itu Jalan Bulungan yang menuju ke arah Mabes Polri ataupun sebaliknya ini berdasarkan pengamatan kami memang sudah dibuka. Karena kalau kami lihat mobil-mobil kemudian juga motor-motor sudah mulai dapat melintas. Tadi pun kami sempat melihat bahwa karena ini hari Minggu cukup banyak pesepeda yang melintasi Jalan Sultan Hasanuddin yang kemudian melahirkan cukup keramaian di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aparat kepolisian pun kemudian mensterilkan ataupun dalam tanda kutip begitu mengusir mereka untuk tidak mengganggu proses evakuasi yang kemudian masih terus dilakukan oleh tim dari pemadam kebakaran. Khususnya dari arah Blok M pun tidak bisa melintasi Jalan Sultan Hasanuddin. Artinya bagi masyarakat yang memang berencana untuk melintasi Jalan Sultan Hasanuddin dihimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya. Tetapi kalau kami lihat juga karena di atas ini ada MRT persis di depan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, nampaknya MRT masih dapat beroperasi dan tidak terganggu dengan proses pendinginan yang terus dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dari Provinsi DKI Jakarta. Irianda. Melaporkan langsung dari Jalan Sultan Hasanuddin di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Terima kasih.